Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hadis tematik dan komunikasi yang beranggotakan Arif Syafi'i, Izzatul Mutmainnah, dan Nurdini Lerita Minta Berupurba. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hadis tematik. Hadis tematik adalah kumpulan hadis-hadis yang dirangkum berdasarkan tema atau topik tertentu yang dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan holistik mengenai suatu konsep atau topik dalam Islam. Konsep ini dipopulerkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama dan ahli hadis asal Suriah. Selanjutnya ada unsur-unsur hadis tematik. Berdasarkan buku Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam hadis tematik. Yang pertama ada tema atau topik tertentu. Hadis tematik mengacu pada tema atau topik tertentu dalam Islam seperti ibadah, akhlak, atau hukum syariah. Yang kedua ada pengumpulan hadis. Hadis tematik mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan tema atau topik tertentu dari berbagai kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lainnya. Yang ketiga ada seleksi hadis. Hadis yang dipilih untuk dimasukkan dalam hadis tematik dipilih berdasarkan kriteria keautentikannya dan kecocokannya dengan tema atau topik yang sedang dibahas. Yang keempat ada pemahaman konteks. Dalam tafsir hadis tematik penting untuk memahami konteks hadis tersebut seperti konteks sejarah, sosial, dan budaya pada saat hadis tersebut disampaikan. Yang kelima ada penjelasan. Hadis tematik memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih dalam, sehingga dalam tafsir hadis tematik, penjelasan diberikan untuk memberikan memahami arti dan implikasi hadis tersebut. Yang keenam ada aplikasi praktis. Hadis tematik juga memberikan aplikasi praktis tentang bagaimana hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembacanya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode Maudhu'i. Kelebihan dari metode Maudhu'i yang pertama ada praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau up to date, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal ini bukan menjadi sasaran yang pokok. Yang ketiga ada membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Muhammad menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema-tema tersebut, tanpa membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Yang keempat, penjelasan antar hadis dengan metode Maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Adapun kekurangan dari metode Maudhu'i yaitu berkaitan dengan tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Sekian dari saya, akan disambung oleh rekan saya Arif Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Syafi'i dengan NIM 0101213057. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu saudari Nurdini. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu dalam langkah-langkah dalam mengkaji hadis tematik atau hadis Maudhu'i. Nah, di situ bisa kita lihat di PowerPoint. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Jadi dalam mengkaji sebuah hadis, alangkah lebih baiknya kita menentukan temanya dulu agar mudah untuk dibahas nantinya. Lalu yang kedua ada menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Nah, setelah kita sudah menentukan tema, lebih baik kita dan selanjutnya itu
mencari hadis-hadis yang terkait dengan tema yang sudah kita tentukan. Nah, lalu yang ketiga ada melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa atau urutnya hadis. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi skema sanad. Lalu yang kelima, melakukan penelitian sanad, meliputi dari penelitian kualitas pribadi, kapasitas intelektual para periwayat yang menjadi sanad hadis yang bersangkutan, serta metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Nah, yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan terjadinya syadz atau kegagalan. Lalu yang terakhir, mempelajari term-term yang mengandung pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu muara tanpa ada perbedaan dan kontradiksi. Nah, jadi jika kita sudah sedikit menemukan hadis yang berkaitan, kita bisa mencari term-term, yaitu hadis-hadis yang berpengertian serupa walaupun dia bacanya tidak sama, tetapi dia memiliki pengertian serupa. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu hadis tematik tentang komunikasi. Tapi sebelum itu kita jelaskan, komunikasi merupakan fitrah manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya dalam segala hal. Umat Islam hendaknya selalu bersandar kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan teladan utama bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang telah diketahui, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat berhasil, baik dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, sebagai Rasul, maupun sebagai model kehidupan manusia yang layak diteladani oleh para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, jadi di sini saya akan membacakan sedikit hadis atau dua hadis dengan tema yang sama berkenaan dengan tentang etika dalam berkomunikasi. Bisa kita lihat ada hadisnya di situ. Saya akan membacakan artinya, yang mana telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Hazim dan Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Isa bin Talha bin Ubaidillah At-Taimi dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dia teliti, yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Lalu di hadis yang kedua, saya akan membacakan artinya juga, yaitu telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, dia telah mengabarkan Hurairah dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi dari hadis ini kita bisa mendapatkan sedikit yang berkaitan dengan komunikasi, di mana di situ ada dijelaskan, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dengan bagaimana dengan memuliakan tetangga? Dengan cara berkomunikasi yang baik dengan dia agar hubungan kita tetap berjalan lancar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sedikit tambahan, yaitu kesimpulannya, metode maudhu'i dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, karena metode ini memberikan kesempatan kepada seseorang berusaha memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut yang dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Di samping memperhatikan penemu manusia sebagai hasilnya, banyak bermunculan karya ilmiah yang membahas topik tertentu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.